Shalom, salam sejahtera, jumpa lagi bersama dengan saya. Mari kita siapkan hati kita, sebelum mendengarkan firman Tuhan kita berdoa. Kami memohon hikmat dan pengertian, ya Tuhan, supaya kami dapat memahami kebenaran firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Ulangan 6 ayat 4 sampai 5. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Demikian firman Tuhan, tema kita Shema Israel. Ulangan 6 berisi pesan Musa kepada bangsa Israel sebelum mereka memasuki tanah perjanjian. Di dalamnya terdapat Shema Israel. Jadi Ulangan 6 ayat 4, ayat 5 sering disebut dengan istilah Shema Israel. Dengarlah, hai orang Israel, yang menjadi inti dari iman mereka, yaitu bahwa mereka harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan, bahwa mereka sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan itu Allah yang Esa. Hari ini kita akan belajar bahwa mengasihi Tuhan bukan hanya teori, tetapi harus diwujudkan dalam ketaatan, kemudian di dalam pengajaran kepada keluarga dan kesetiaan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, kita belajar bagaimana mengasihi Tuhan, yaitu mengasihi Tuhan dengan totalitas. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ayat 5. Mengasihi Tuhan adalah perintah utama dalam kehidupan orang percaya. Mengasihi Tuhan bukan hanya perasaan, tetapi dibuktikan melalui ketaatan kepada firman-Nya. Apakah kita sudah menempatkan Tuhan sebagai yang terutama di dalam hidup kita? Apakah kita sungguh-sungguh menaati perintah Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita? Ya, contohnya, kalau seorang anak yang mengasihi orang tuanya, bukan hanya berkata, aku sayang kepada papa dan mama, tetapi juga menaati perintah dan nasihat yang diberikan oleh orang tua. Yang kedua, mewariskan iman kepada anggota keluarga. Ayat 6 sampai dengan 9. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Ayat 7. Perintah Tuhan harus disimpan di dalam hati dan diajarkan kepada anak-anak. Iman bukan hanya sekedar untuk diri sendiri, tetapi harus diwariskan kepada generasi berikutnya. Pertanyaannya, apakah kita sudah membiasakan diri dan keluarga membaca firman Tuhan bersama-sama? Apakah kita mengajarkan anak-anak untuk berdoa dan hidup dalam kebenaran? Seperti seorang petani menanam benih dengan telaten, menyiraminya setiap hari, maka pastilah akan memperoleh hasil. Demikian juga iman harus ditanam dan dipelihara di tengah-tengah kehidupan keluarga. Yang ketiga, jangan lupa Tuhan saat hidup diberkati. Maka hati-hatilah, dikatakan dalam ayat 12, supaya jangan engkau melupakan Tuhan. Tuhan mengingatkan bangsa Israel agar tidak melupakannya ketika mereka telah hidup nyaman, diberkati di tanah yang berlimpah susu dan madu. Adalah berbahaya, saudara-saudara, jika berkat membuat kita justru makin jauh dari Tuhan. Banyak orang yang rajin berdoa saat susah, tetapi melupakan Tuhan saat hidup mereka nyaman. Maka berhati-hatilah. Dan yang terakhir, tetap setia dan jangan mencobai Tuhan. Ya, janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu. Demikian ayat 16. Tuhan mengingatkan bangsa Israel untuk tetap setia dan tidak mencobainya seperti ketika mereka ada di masa. Keluaran pasal 17. Jangan hanya percaya kepada Tuhan jika ada mujizat, tetapi tetap setia dalam keadaan apapun. Seorang sahabat sejati tetap setia dalam suka dan duka. Begitu juga iman kita kepada Tuhan harus tetap teguh dalam segala keadaan. Sebagai kesimpulan, bahwa yang terutama dalam hidup ini adalah mengasihi Tuhan. Amin. Mengasihi Tuhan harus diwujudkan dalam ketaatan. Iman harus diajarkan dan diwariskan kepada generasi selanjutnya, sehingga tercipta generasi yang kuat, tangguh, dan unggul yang tetap setia kepada Tuhan dalam segala keadaan.
Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami, supaya kami sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, tetapi tidak hanya mendengar, tapi kami sungguh-sungguh memperhatikan dan melakukan dalam hidup kami. Kami sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kami. Dan juga apa yang kami imani, itu juga yang kami teruskan, kami ajarkan kepada generasi kami. Pimpin sertai kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Selamat beraktivitas. Shalom.